Hai gengs, kembali lagi bersama gue di Seliramu Review. By the way, apa kabar kalian para pemuja film monster? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini Seliramu akan mereview sebuah film yang berkisah tentang sebuah kota yang sangat sunyi karena dikuasai oleh para monster mengerikan. Seseru apa film ini? Oke lah, langsung saja kita ke pembahasannya. Berlatar di sebuah perkotaan di mana sebuah mobil berhenti tepat di minimarket. Kenalkan, si pria yang bernama Lee Abbott, ini dia orangnya. Setelah berbelanja buah, dia menuju lapangan baseball tidak jauh dari situ untuk melihat anaknya bertanding. Dia duduk di sebelah putrinya yang bernama Regan yang maaf tidak bisa bicara dalam artian gagu. Terlihat sang putra Noah dan juga si ibu Evelyn yang terus menyemangatinya. Namun tiba-tiba terlihat ledakan api di langit, lalu para peserta pun dibuat heran melihatnya. Semua penonton pun berlarian, begitupun dengan Regan yang memilih ikut bersama mobil sang ayah. Lalu Evelyn meminta Regan untuk segera pulang dan tidak umpar-ampir. Saat akan pergi, Lee melihat polisi yang datang ke situ, lalu dia pun menanyakan apa yang terjadi. Namun belum sempat polisi menjawabnya, tiba-tiba sesosok monster mengerikan datang, lalu Lee kembali masuk ke dalam mobil, namun sial mobil pun mogok. Di sisi lain, di mana Evelyn sedang OTW ke rumah, kemudian dia pun diserang oleh monster itu. Kembali kepada Regan, karena mobil ayahnya mogok, dia pun keluar dari mobil lalu memasuki sebuah ruangan untuk bersembunyi, dan mereka pun mencoba untuk tidak bersuara. Terlihat monster yang sangat besar dari kejauhan, namun tiba-tiba terdengar suara telepon hingga membuat monster itu menyerang mereka. Apa yang akan terjadi pada mereka di tengah serangan para monster? Tenang, karena film baru dimulai. Setahun setelah kejadian itu, terlihat Evelyn bersama ketiga anaknya yang selamat. Tidak diketahui di mana ayah mereka, namun Evelyn masih bisa bertahan dengan anak-anaknya. Dia meminta anak-anaknya untuk diam di situ, sementara Evelyn memasuki sebuah rumah untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan. Lalu dia pun menemukan box untuk tempat bayinya. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan yang entah kemana mereka akan pergi. Setelah jauh mereka berjalan, mereka menemukan sebuah gedung tua yang mungkin mereka bisa tinggal di dalamnya. Namun saat mereka hendak melewati pagar, tiba-tiba Evelyn menyandung jebakan yang menimbulkan suara. Lalu mereka pun lari kocar-kacir dan seseorang dari dalam telah memantaunya. Namun tiba-tiba Noah menginjak jebakan hingga dia terjatuh dan kakinya pun terluka parah. Noah berteriak karena kesakitan, namun Evelyn menutup mulutnya agar dia tidak memancing monster itu muncul. Lalu tiba-tiba monster itu kembali muncul dan dengan sigap Evelyn langsung menembak monster itu. Kemudian mereka berlari dan memasuki gedung itu. Lalu seseorang pria membekap mulut Evelyn dan monster itu kembali muncul tepat di belakang mereka. Pria itu pun sontak menggendong Noah dan membawa mereka ke tempat yang lebih aman yang terdapat sebuah bunker di dalamnya. Setelah semua di dalam bunker, si pria yang bernama Emmett mengatakan jika mereka tidak bisa tinggal di sini karena persediaan makanan dan air dan juga yang lain tidak cukup. Lalu Evelyn meminta Emmett menunjukkan wajahnya dan memperlihatkan kepada Emmett jika dia mempunyai seorang bayi. Karena kasihan, Emmett pun mengizinkan mereka untuk tinggal karena tidak tega dengan bayi itu. Dia pun mengambil alkohol dan mengobati luka Noah.
Setelah beberapa lama, mereka pun keluar dari bunker dan berbicara. Lalu Emmett berterus terang jika 11 minggu yang lalu putranya pun meninggal karena sakit. Oleh sebab itu, kenapa dia sekarang tinggal seorang diri? Lalu tiba-tiba Noah mendengar suara aneh dari radionya, lalu menyuruh ibunya untuk mendengarkannya. Itu bukan suara biasa, namun seperti sinyal yang dikirim oleh ayahnya. Namun Emmett bersikeras jika ayah mereka sudah meninggal dan itu hanyalah suara radio biasa. Karena mereka tidak percaya ucapan Emmett, Emmett pun kesal dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Di sisi lain, Noah dan Regan kembali memasuki bunker dan mengatakan kepada Noah jika itu adalah sebuah sinyal yang dikirim oleh ayahnya. Lalu Regan bilang jika dia akan mencari ayahnya menggunakan sebuah peta. Noah melarangnya karena itu sangat berbahaya, namun Regan tetap bersikukuh untuk mencari ayahnya. Keesokan harinya, Evelyn melihat jika putrinya sudah tidak ada di bunker, lalu dia pun menyuruh Emmett untuk mencarinya. Evelyn pun terus memohon agar Emmett bisa mendapatkan putrinya kembali. Scene berganti kepada Regan yang menyusuri jalan kereta api sendirian, lalu dia pun melihat sebuah kereta usang di tengah-tengah jalan. Lalu dia pun memasukinya dan terdapat banyak mayat di sana. Dia juga melihat kotak P3K untuk berjaga-jaga jika dia sedang sakit. Namun tiba-tiba sesosok monster muncul di hadapannya dan akan menyerangnya. Regan mencoba menembaknya, namun monster itu semakin mendekat dan tiba-tiba monster itu tertembak dan yang menembaknya adalah Emmett. Lalu Emmett pun mengajak Regan bersembunyi di sebuah rumah dan meminta dia untuk tinggal di situ sampai para monster pergi. Scene berganti kepada Evelyn di mana dia sedang menggendong anaknya. Setelah itu dia menyalakan oksigen untuk memberi udara kepada bayinya dan dia pun keluar dari bunker untuk mencari barang-barang yang dia butuhkan seperti obat-obatan dan juga oksigen. Namun Noah muncul dan melarang ibunya untuk pergi, namun ibunya menjelaskan jika dia akan pergi beberapa jam saja dan akan kembali. Kembali kepada Emmett dan Regan di mana mereka sedang di perjalanan untuk kembali ke dalam bunker itu. Di sisi lain di mana si bayi terus menangis, lalu Noah pun menenangkannya dan kembali menaruhnya di dalam box. Kembali kepada Evelyn di mana dia memasuki apotek yang terbengkalai lalu mengambil obat-obatan dan juga tabung oksigen untuk anak-anaknya. Di sisi lain, Emmett dan Regan justru mendatangi pelabuhan untuk mencari kapal agar mereka bisa pergi dari pulau itu bersama Evelyn dan juga anak-anaknya. Namun tiba-tiba terlihat seorang bocil perempuan dan saat Emmett mendekatinya, tiba-tiba bocil itu menyerangnya dan mengikat leher Emmett dengan rantai. Saat Regan akan menolongnya, Emmett pun melarangnya untuk mendekat. Kembali kepada Noah di mana dia mendengar suara monster itu dan membawa adiknya masuk ke dalam bunker. Saat monster itu akan menyerang mereka, Evelyn pun sampai ke dalam bunker dan dia mengetahui jika monster itu akan menyerang anak-anaknya. Lalu Evelyn menembakkan pistol ke udara untuk mengalihkan perhatian monster itu agar menjauh dari anak-anaknya. Lalu tiba-tiba monster itu muncul dan Evelyn pun menembaknya. Bukannya mati, monster itu justru semakin mendekatinya dan akan menyerangnya. Terlihat Noah yang kesulitan bernapas karena akan kehabisan oksigen. Lalu saat monster itu lengah, Evelyn pun masuk ke dalam bunker dan membawa oksigen untuk anak-anaknya. Scene berganti kepada Regan dan Emmett di mana mereka menemukan beberapa rumah yang masih utuh, lalu terlihat kehidupan di sana. Terlihat banyak orang yang sedang berkumpul di situ, lalu mereka pun bergabung dengannya. Pagi menjelang saat Emmett sedang berjalan-jalan di sisi pantai, tiba-tiba dia melihat monster itu bersembunyi di perahu, lalu dia pun lari dan memberitahu orang-orang untuk segera bersembunyi. Lalu mereka pun menyembunyikan anak-anak di dalam lemari dan menutupnya. Sementara Emmett dan Regan memasuki mobil untuk menyelamatkan mobil itu masuk ke dalam garasi.
Namun monster itu merusak mobil mereka dan mereka pun bersembunyi di dalam garasi. Lalu tiba-tiba monster itu menarik pak polisi. Lalu monster itu memasuki rumah dan mendobrak pintu. Setelah itu Emmett dan Regan pun bersembunyi dan mengendap-endap untuk bisa keluar dari situ. Di sisi lain di mana Noah kesulitan untuk bernapas, lalu Evelyn membuka pintu bunker untuk mengambil tabung oksigen. Lalu tiba-tiba terdengar suara monster itu semakin mendekat. Kembali kepada Emmett dan Regan di mana makhluk itu melihat Emmett dan menyerangnya. Monster itu pun semakin membabi buta dan dengan sigap Regan mengambil pedang lalu menusuk monster itu hingga dia pun moket. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Apakah kalian suka dengan endingnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Finally, Regan berhasil memusnahkan monster itu. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek saja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.